Shalom. Iya, selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah Minggu yang ada di rumah. Nah, senang sekali Ibu Guru Gisel, Ibu Guru Elis, dan Kakak Sean boleh hadir kembali untuk menemani anak-anak sekolah Minggu yang ada di rumah. Nah, Ibu Guru mau tanya kabarnya semua dulu yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Dahsyat. Iya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Untuk itu, kita semua pasti juga dalam keadaan yang luar biasa. Kita mau mulai sekolah minggu kita hari ini, semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama, di rumah Tuhan ku datang. Di rumah Tuhan ku datang, sungguh senang bernyanyi memuji Tuhan, serta mendengar firman-Nya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak sekolah minggu, terkadang dalam menjalani kehidupan kita, banyak kesalahan yang kita tidak sadari, yang kita lakukan kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Dan tak jarang, kita juga sering sulit mengampuni saudara-saudara kita yang mungkin bersalah kepada kita. Untuk itu, mari dengan penuh kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan, memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kita. Dan mari kita renungkan semuanya itu sambil kita nyanyi, Tuhan kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami, Tuhan, sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Dosa kita telah diampuni dan kita telah menerima anugerah hidup baru dari Allah yang terdapat dari Mazmur 5 ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Saat ini kita akan membaca Mazmur pujian yang terdapat dari Mazmur 27. Mazmur 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, kita baca berbalas-balasan seperti biasa. Jadi Ibu Guru Gisel akan membaca kalimat yang keluar dan Ibu Guru Elis beserta anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah akan membacakan tulisan yang masuk ke dalam. Ya, kita mulai. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, Untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. sekalipun tentara berkemah mengapung aku, Tidak takut hatiku.
Sekalipun timbul peperangan melawan aku, Dalam hal itu pun aku tetap percaya. satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini diam di rumah Tuhan, seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baitnya. sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya, Pada waktu bahaya, Ia menyembuhkan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, tapi sebelum itu anak-anakku sekalian, mari kita nyanyikan sama-sama pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh kembali bersama-sama bersekolah minggu hari ini, itu semua karena kasih Tuhan dan melandasi ibadah kami Tuhan. Kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh mendengarkannya dengan tenang dan firman-Mu itu boleh masuk dalam hati kami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Ibu Guru Elis yang sebentar akan bercerita akan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Bu Guru boleh berbicara dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Seorang pemimpin di Mesir, yaitu Firaun, dia orang yang sangat keras kepala. Dia tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya, bahkan Tuhan sudah menghukum berkali-kali, tetapi Firaun ini tetap keras kepala. Ia tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan sudah marah. Karena itu Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, sampaikan kepada Firaun bahwa aku akan menghukum satu kali lagi. Dan hukumannya ini sangat keras. Setelah Musa telah mendengarkan firman Tuhan, Musa menjumpai Firaun. Dan ia menyampaikan, Raja Firaun, Tuhan Allahku akan menghukum engkau. Dan hukuman Allahku itu sangat keras. Dan engkau akan dihukum bersama dengan seluruh bangsa Mesir. Tetapi Firaun tetap tidak mau mendengar. Ia keras kepala. Ia tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wah, Musa sangat marah sekali. Lalu Musa pulang. Tetapi Tuhan berfirman lagi kepada Musa, Musa, persiapkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Karena mereka akan keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan menyampaikan kepada Musa bahwa bangsa Israel akan mengadakan ibadah Paskah yang pertama. Setiap keluarga dari bangsa Israel akan mengambil satu ekor domba jantan dan akan menyembelihnya. Dan darah dari domba itu akan dioleskan di pintu-pintu rumah bangsa Israel. Supaya ketika malaikat Tuhan datang untuk membawa kematian, ketika mereka melihat
tanda atau darah yang ada di pintu gerbang itu, mereka akan melewati. Karena itu adalah tanda bahwa, oh ini rumah bangsa Israel. Dan ingatkan juga Musa kepada bangsa Israel bahwa mereka akan memasak daging domba itu dan mereka akan makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur yang pahit. Dan pada malam nanti tidak ada bangsa Israel yang boleh keluar dari rumah. Mereka semua harus tinggal di rumah. Karena pada malam itu malaikat akan berjalan di sekeliling tanah Mesir untuk menghukum seluruh anak-anak dari bangsa Mesir, anak-anak sulung akan meninggal. Setelah itu Musa menyampaikan seluruh perintah Tuhan ini kepada seluruh tua-tua Israel, ia bersama dengan saudaranya yaitu Bapak Harun. Dan bangsa Israel melakukan semua perintah Tuhan melalui Musa. Mereka semua mempersiapkan domba jantan, kemudian menyembelihnya dan mengoles darah di pintunya. Kemudian bangsa Israel juga membuat roti yang tidak beragi. Dan mereka juga menggunakan pakaian yang sudah siap untuk dipakai kalau mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu pada malam itu seluruh bangsa Israel tinggal di dalam rumah. Ada yang berkumpul 3 rumah tangga 1 rumah. Apa yang dilakukan di dalam rumah? Ternyata di dalam rumah mereka semua berdoa. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan lindungi bangsa kami. Mereka memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga mereka. Mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengasihi mereka. Supaya mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Dan Musa dan Tuhan mengingatkan, sampaikan kepada bangsa Israel Musa, bahwa ibadah ini akan menjadi ibadah yang akan dilakukan setiap tahun. Bahkan ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir dan sudah sampai di tanah perjanjian, mereka akan terus melakukan ibadah ini, ibadah Paskah ini. Mereka akan makan roti yang tidak beragi sebagai sebuah tanda peringatan kepada anak-anaknya dan juga kepada cucu-cucunya bahwa Tuhan telah menyelamatkan bangsanya di tanah Mesir. Supaya mereka juga mengingat bahwa Tuhan menghukum bangsa Mesir karena tidak mendengarkan perintah Tuhan. Supaya bangsa Israel, anak-anaknya dan keturunannya melihat bahwa Tuhan yang ia sembah itu adalah Tuhan yang sangat hebat dan ia sangat takuti oleh orang-orang yang tidak mendengar kepadanya. Dan semua itu dilakukan oleh bangsa Israel. Dan pada malam itu, apa yang terjadi? Wah, di seluruh negeri di Mesir terdengar suara tangisan yang sangat dahsyat. Banyak orang yang menangis dan berseru-seru karena terjadi kematian anak sulung dari seluruh bangsa Mesir. Bukan hanya anak-anak manusia saja yang meninggal, tetapi juga anak hewan, anak-anak dari ternak-ternak mereka yang sulung atau yang pertama itu semua mati pada malam itu. Bahkan Raja Firaun, putra kerajaan yang akan menggantikannya menjadi raja, itu juga mati. Wow, semua bangsa Mesir menjadi ketakutan. Raja Firaun menjadi takut dan gemetar. Ia kaget, ternyata Allahnya Musa, Allahnya bangsa Israel adalah Allah yang hebat. Ia sangat kuat dan perkasa, tidak bisa dilawan. Mereka mulai gemetar dan akhirnya Firaun bersama dengan menteri-menterinya mengizinkan bangsa Israel. Ia memanggil Musa, Musa, hari ini kami mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan tetap bekerja melalui Firaun dan juga orang-orang Mesir. Ia melunakkan hatinya supaya orang Mesir mengasihi bangsa Israel. Supaya mereka memperlengkapi dia dengan makanan, bekal, pakaian, emas, dan mutiara. Semua yang ada pada orang Mesir itu mereka dengan rela, dengan senang hati memberikannya kepada bangsa Israel. Karena mereka sudah takut kepada Tuhannya. Mereka tidak mau lagi bermacam-macam lagi terhadap bangsa Israel. Karena Allahnya hebat. Mereka mengatakan, mereka harus segera pergi. Kalau bangsa Israel tinggal terus di sini lama-lama kita ini habis mati semua.
Dan betul, keesokan harinya bangsa Israel pergi dari tanah Mesir dan Tuhan menjaganya. Tuhan menjaga bangsa Israel pada siang hari dan juga Tuhan menjaga bangsa Israel pada malam hari. Ketika malam hari bangsa Israel tidak ketakutan dalam kegelapan karena Tuhan menjaganya dengan terang. Dan pada siang hari mereka tidak ketakutan dan kepanasan karena Tuhan terus menjaganya. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan juga mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus adalah domba Paskah, Ia mengasihi kita, Ia menyelamatkan kita dari dosa. Karena itu kita harus terus percaya kepada Tuhan, kita harus terus percaya kepada Yesus karena Ia sangat mengasihi kita. Seperti Tuhan mengasihi bangsa Israel. Cerita kita sampai di sini. Tuhan Yesus mengasihi kita. Cerita kita, anak-anakku, terambil dari Keluaran pasal 11 sampai pasal 12. Tetapi kita akan membaca Keluaran pasal 12, khusus ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-28. Kita baca firman Tuhan ya. Kita baca bersama Ibu Guru. Ya, kita mulai dari ayatnya yang ke-24. Anak-anakku juga di rumah baca. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia memenuhi orang Mesir, tetapi mereka menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, begitupun kita anak-anaknya. Nah, meresponi cerita kita pada hari ini, mari kita nyanyikan bersama-sama pujian Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saat ini kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Tapi sebelum itu, mari kita baca nats persembahan yang terambil dari Ibrani 10, ayatnya yang ke-10. Ibrani 10 ayat yang ke-10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sambil persembahan kita jalankan, mari sama-sama kita nyanyikan pujian Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan,
persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Anak-anakku sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, dan dalam doa syafaat nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami sungguh bahagia pada hari Minggu ini. Oleh karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kami, Dia terus menyayangi kami dan menjaga kami. Sehingga pada pagi ini kami semua boleh bangun dengan sehat dan selamat. Kami sangat bahagia, kami boleh beribadah, bersekolah minggu, walaupun kami hanya di rumah saja, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, semua teman-teman kami juga beribadah dan Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam ibadah ini kami telah mendengarkan firman-Mu, juga kami telah memuji dan menyembah Engkau dengan nyanyian, kami juga telah memberikan persembahan, kiranya semua itu boleh menjadi hal yang Tuhan Yesus kehendaki. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami. Baik yang ada di rumah, yang sedang sekolah lewat daring, Tuhan Yesus berkati sehingga mereka tetap semangat, tetap bersuka cita, tekun belajar walaupun itu hanya di rumah saja. Juga kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin ada yang sakit atau kurang sehat, Tuhan Yesus sembuhkan dan pulihkan mereka. Mungkin ada juga yang bersedih oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka sayangi, Tuhan Yesus hiburkan mereka. Biarlah mereka tetap merasakan kasih sayang dari Tuhan. Kami juga berdoa buat kakak-kakak, buat ibu guru sekolah minggu kami, juga ibu guru di sekolah kami masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan menyayangi mereka, sehingga mereka tetap sehat, tetap bersemangat dalam menjalankan segala pekerjaannya, tetap mengajarkan kami tentang firman Tuhan lewat ibadah sekolah minggu, walaupun itu hanya lewat ibadah live. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat papa dan mama, kakak dan adik. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi mereka, supaya mereka juga tetap sehat dan mengasihi kami dan terus mendukung kami. Berkati mereka dalam segala pekerjaannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat tetangga-tetangga kami. Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus mengasihinya dan memberkati mereka, sehingga boleh memimpin kami menjadi warga negara yang baik. Dan negara Pancasila ini aman, dan Tuhan Yesus yang terus dimuliakan. Kami juga berdoa buat seluruh orang sakit yang ada di bumi Indonesia maupun di seluruh dunia. Tuhan Yesus mengasihi mereka, memberkati makanan dan minuman, sehingga mereka boleh sehat. Virus corona yang kami takuti Tuhan, Engkau yang akan menolong kami, sehingga imun kami tetap terjaga, kami tetap di rumah saja, kami tetap menggunakan masker, kami menjaga kesehatan kami dengan baik, sesuai peraturan pemerintah kami menjadi anak yang dengar-dengaran. Tuhan Yesus, berkati kami hari ini. Ampuni juga salah dan dosa kami. Dengarkanlah kami yang datang kepadamu. Kau telah mengajar kami berdoa, Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anakku semuanya bangkit berdiri. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat yang keempat. Wahyu 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Amin. Bersama dengan Tuhan pasti kita akan selamat dan aman. Untuk itu, mari anak-anakku sekalian, biarkan Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan kita. Mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari sama-sama kita nyanyikan pujian Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Terima kasih buat anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah dengan tenang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.